Malam guys, apakah ini main-main ini konten? Tentu ini tidak main-main, bahkan tidak ada yang pernah tahu ini mengunggah kasus seperti ini. Saya akan uji langsung dengan kompresor, kemudian saya akan korek bahwa ini akan menghisap atau tidak. Oke? Jadi tukang kulkas ini harus tahu sebab yang pasti. Jadi konten saya ini mengajak para tukang pemula ini mengetahui persis tentang dunia perkulkasan ini. Apalagi terjun di dunia kulkas tanggung amat, sampai ubanan pun kalau tidak melihat video ini pasti tidak tahu guys. Saya akan uji dengan sebuah kompresor dan kepastian. Jadi seperti ini, saya akan kasih cerita dulu. Kasus ini misalkan ini ada kulkas yang pipanya atau pendingin atau yang lainnya ini dari pres ini masuk ke penampungan air, kemudian baru keluar ke bodi ke kulkas. Artinya ini kondensor ini berawal dari pres keluar, masuk ke penampungan pipanya, untuk fungsinya ini untuk ngilangin air supaya kena anget dan hilang. Kalau bocor di pipa yang di penampungan, apa yang terjadi saya akan uji nih, supaya Anda paham persis ini. Kalau Anda misalkan mengalami kasus seperti ini, apa yang di flashing ini sudah ketahuan. Kondensor ini masuk air. Logika saya kasih tahu nih ntar. Jadi posisi bocor di air penampungan ini, oke? Entah ini melendung di air atau ini bocornya besar. Kalau posisi kompresor mati, kalau kompresor mati ini justru air ini ketarik ini, masuk ke pres yang bocor, kemudian masuk ke kapiler dan tentu ke evap, bahkan ini ke kompresor. Kalau bocor di penampungan air saya bilang, jadi pipa yang direndam di air, kalau bocor ini jelas masalah. Saya akan kasih logikanya masalahnya supaya Anda paham. Jadi kalau misalkan Anda ada kebocoran garap kulkas, nggak Samsung, nggak LG, nggak pendingin yang lain yang masuk ke penampungan air pembuangan 2 pintu ataupun yang lainnya, keropos pipanya, ini sudah pasti nih. Ada air ini dari mana? Ini dari pipa yang bocor yang di penampungan. Logikanya begitu mesin mati, nggak mati di overload, nggak mati di timer, nggak mati di mana, judulnya mati. Ini langsung menghisap ini dari lubang yang bocor, kemudian naik ke kondensor, kemudian ke filter dan ke evap. Oke? Ini luar biasa untuk Anda ini. Pengetahuan yang tingkatannya ini masuk akal sekali, yang logis sekali, yang belum pernah diunggah. Jadi kalau Anda mengalami bocor di penampungan ini harus Anda flashing di kondensor. Karena logikanya seperti ini, saya akan gambarin misalkan seperti itu. Apa enggak luar biasa guys? Ini daging beneran 0 rupiah dan tidak sampai jual pekarangan ini tentunya. Oke? Andre mungkin 0 rupiah, saya juga 0 rupiah dan tidak jual pekarangan ini kalau nonton video saya. Saya akan coba ini. Oke? Saya gambarin saja seperti ini. Ini dengan menggunakan selang supaya Anda paham ini. Oke? Aduh, ini gelap. Selang ini saya gambarin ini masuk ke isap yang di evap.
Selang ini saya gambarin yang dari evap isapnya, oke. Ini selang yang dari pres ya. Ini kemudian ada pipa dari pres ini masuk ke penampungan air. Kalau bocor di sini, apa yang terjadi kalau ada air banyak? Kalau keropos di sini, ini pasti ini isi air ini. Saya akan coba, dan ini isi pengisian tertutup karena ini seperti ini, hanya jalur pres dan isap. Saya akan hidupin supaya Anda percaya ini. Logikanya seperti ini. Saya akan menggunakan korek dan saya akan coak di tang. Misalkan ini di air, apakah setelah dicabut ini menghisap atau tidak? Kira-kira seperti itu. Saya hanya uji dorong isap ini dari selang ya. Jadi angin ini saya menguji hanya dorong kemudian diisap. Jadi ini sama saja menggunakan kapiler apapun, ini hanya dorong isap. Ini termasuk evap dan kondensor ini. Oke. Ini hidup ini. Ini lagi hidup. Oke. Ini lagi hidup. Saya akan coak ini dengan tang. Kemudian saya cabut. Apakah ini menghisap atau tidak? Ini posisi di air ini. Misalkan ini. Jadi ini logis sekali ini. Pas bocor itu, kalau yang namanya bocor ini posisi direndam air, kemudian ini pecah pipanya atau kropos. Pada saat kompresor mati, saya akan uji nih apakah ini ngisep atau tidak. Cuman ini lubangnya pakai apa ini, jangan-jangan. Saya cabut, mesin ini ibaratnya mati ini ya. Kulkas ini mati. Karena gambaran Anda supaya kalau mengerjakan kropos di pembuangan pipanya, Anda harus flushing ini kondensor. Artinya didorong, walaupun dengan kompresor aslinya ini tidak masalah. Yang jelas pasti ini ada air kalau berhari-hari. Saya akan cabut. Rapat mungkin ya. Nih. Ini keluar dan ini akan menghisap ini. Tuh. Aduh, selangnya kebakar ini. Tuh, nyedot. Jadi dari keroposan inilah, kemudian kalau setelah bocor ini di air ini, di air ini, kemudian kompresor hidup lagi. Misalkan ini hidup lagi. Saya colokin ini, hidup apa tidak ini. Oke. Ini keluar. Air akan masuk dan misalkan mati. Tuh, ini nyedot. Ini nyedot kemudian lari ke kapiler dan ke filter. Sudah pasti ini kondensor isinya air guys. Oke. Kulkas begitu dipotong di evap, di filter. 2 pintu dipotong di filter. Kemudian presnya di filter belakangnya kondensornya Anda potong kemudian hidupin. Si pengisian Anda potong, kemudian Anda hidupin. Ini ada hisap berarti kan. Ini yang lain tetap. Pengisian Anda potong, lubangin supaya ngisapnya besar, kemudian filter ini Anda potong, Anda tekan ini, buka tutup hidupin. Kalau ada air ini, kalau ada airnya ini kelihatan, dibuka tutup presnya ini, kemudian ada pipa yang pres melintang masuk ke penampungan air. Ini permasalahannya tentunya karena ini kropos. Jadi pada saat mati ini ngisap kemudian keluar lagi, pada saat hidup nyedot lagi air yang di penampungan. Oke? Karena saya tadi sudah unggah videonya.
kondensornya ini isi air, ternyata ini kropos. Jadi saya unggah dengan sebuah logika seperti ini supaya Anda tahu ini. Jadi jangan main-main ini kalau dunia kulkas, misalkan kalau tidak tahu persis, ini bahaya. Jadi artinya ini resiko komplainnya ini lebih tinggi. Jadi usahakan penyakit pastinya ini ketemu semua supaya Anda dapat daging, guys. Malam, guys.